Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil ahad. Wassalatu wassalamu ala man fis samai ismuhu Ahmad wa fil ardi ismuhu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nura qulubina Muhammad sahibit taj wal mi'raj wal buraki wal alam wa dafi'al bala'i wal waba'i wal maradi wal alam. جسمه مطهر مؤطر منور من اسمه مكتوب مرفوع موضوع على اللوح والقلم شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى مصباح الظلم أبي القاسم سيد الكونين وأشرف الثقلين أبي القاسم سيدنا محمد. فيا أيها المشتاقون إلى نور جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فيا رب ثبتنا على الحق والهدى ويا رب أكبتنا على خير ملتي وأمة أصولا وفروعا برحمتي وأهلا وأصحابا وكل قرابتي. الحمد لله. Yang sama-sama saya hormati, yang sama-sama saya muliakan, para habaib, para alim ulama, para asatidzah, para tokoh masyarakat, para sepuh daerah sekitar yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada beliau-beliau semua. Yang saya hormati, yang saya muliakan, yang spesial yaitu para hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, para tetamunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah. Tadi Habib dengar MC top kita, MC keren kita Mang Isok berbicara tentang cinta sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cinta itu dikatakan oleh Imam Syafi'i radhiyallahu taala an, cinta itu al-muhibba liman yuhibbul muti. Jikalau kita cinta sama seseorang, itu harus ada buktinya. Bukti kita cinta sama seseorang itu apa? Bukti cinta al-muhibba liman yuhibbul muti. Seorang pencinta dia pasti akan patuh dengan orang yang dia cintai. Yang cowok punya cewek, ceweknya bilang, misalkan namanya siapa? Namanya Bambang gitu kan misalkan. Dia punya cewek, di cewek bilang, yang katanya, ini si Bambang punya kebiasaan main ML, main Mobile Legend. Setiap saat nih ceweknya telepon di reject mulu sama dia demi main ML. Ya kalau diangkat tahu sendiri, kalau lagi main Mobile Legend langsung apa, disconnect, bahasanya itu terputus jaringannya. Mobile Legendnya diulang dari awal lagi. Itu emosi tersendiri bagi kita nih pemain Mobile Legend gitu kan. Iya benar Bang Isop. ML PUBG itu kalau ada yang nelpon
Itu kalau kita angkat teleponnya terkeluar langsung permainannya. Nah itu bisa kalah main ML-nya langsung emosi. Bahkan di Instagram itu, bahkan di Instagram ada yang sampai lempar HP-nya sampai pecah gitu kan, sampai emosinya nggak ketahan. Nah, si Bambang punya cewek, ceweknya bilang yang stop main ML, stop main PUBG. Kalau masih main ML, kalau masih main PUBG, kita kelar. Ide, kita kira-kira si Bambang nurut gak? Nurut, karena dia sayang sama cewek. Begitu juga sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Patuhi, buktikan cinta Anda kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan menaatinya. Cinta itu adalah taat. Bukti daripada cinta adalah taat. Kalau cinta sama perempuan aja kita bisa taat, kenapa sama Rasulullah kita nggak bisa taat? Rasulullah suruh kita sholat, ya kita sholat. Rasulullah suruh kita sholat sunnah, ya kita sholat sunnah. Itu baru yang namanya cinta sama Rasulullah. Bukan cinta di mulut tapi beda di hati. Mulut sama hati harus sinkron, harus balance gitu. Mulut I love you ya Rasulullah gitu kan, aku cinta samamu ya Rasulullah. Hati juga harus gitu. Jangan mulut bilang ya Rasulullah aku sayang, aku cinta sama kamu, tapi apa-apa yang dia kerjakan dalam kehidupannya sehari-hari bertolak belakang sama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin segitu contoh daripada cinta. Dan kita apresiasi juga buat guru maulid kita, yang tadi telah sama-sama membacakan maulid tiba, Mang Haji Ucu. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu mengistiqomahkan beliau, amin. Menyehatkan badan beliau, amin. Rezekinya dilapangkan oleh Allah. Jika ada penyakit, Allah angkat penyakitnya. Jika ada kesusahan, Allah segera hapus kesusahannya. Dan tidak dimatikan kecuali dalam keadaan husnul khatimah, amin ya rabbal. Terlebih khusus buat yang masih duduk terpaku, diam membisu alias jomblo, kita doakan para jomblo kita segera menemukan jodohnya masing-masing, amin ya rabbal. Kalau udah masalah jomblo, aminnya kenceng nih Mang Isop. Jomblo semua nih kayaknya. Alhamdulillah. Syukran katsiran. Kita doakan guru kita Mang Haji Ucu, semoga beliau diistiqomahkan di dalam memuji Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pembacaan maulidnya, dengan pembacaan sirah nabawiyahnya, sejarah hidup Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu acara tidak akan sah di hadapan Allah, di hadapan Nabi Muhammad, jika di acara tersebut tidak dibacakan pembacaan maulid. Kita cinta sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maulid adalah salah satu bukti bentuk cinta, rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maulid adalah hari lahirnya Nabi Muhammad. Di situ tertera kalimat-kalimat syair-syair yang menceritakan peristiwa kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu kenal Abu Lahab? Kenal Abu Lahab? Kenal, pernah lihat mukanya? Ya kagak tahu namanya doang. Itu Abu Lahab yang sudah dipastikan, divonis oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam api neraka. Dalilnya apa? Tabbat yada abi lahabin ma aghna anhu malahu wa ma, dan ayat seterusnya. Abi Lahab atau Abu Lahab itu udah divonis sama Allah masuk neraka. Tapi dikarenakan satu peristiwa, dikarenakan satu sebab, ketika Nabi Muhammad lahir ke dunia, dia bergembira, hatinya senang, timbul rasa cinta Abu Lahab kepada Nabi Muhammad yang masih kecil, yang masih bayi. Kemudian cinta tersebut diaplikasikan dengan bukti. Buktinya apa? Abu Lahab membebaskan hamba sahayanya yang bernama Suwaibah.
Jadi cinta dari hati ada bukti. Kita punya cewek. Cewek. Misalkan Habib punya cewek. Habib ngomong nih, yang Habib cinta sama kamu gitu kan. Habib cinta, tapi Habib nggak ada bukti. Nggak pernah ngajak jalan ke Ciwidey, nggak pernah ngajak jalan ke Lembang, gitu kan. Nongkrong nggak pernah. Situ Patenggang misalkan kan gitu. Jadi nggak ada bukti cintanya. Traktir makanan nggak pernah. Cewek butuh bukan cuma sekedar janji-janji palsu. Jadi cinta itu butuh bukti. Kira-kira kalau Habib bilang cuma cinta tapi nggak ada bukti, kira-kira diputusin nggak? Diputusin. Dia mau cari yang lebih pasti. Gitu. Ini Abu Lahab memberikan cintanya sekaligus bukti kepada Nabi Muhammad dengan membebaskan budaknya bernama Suwaibah. Ini Abu Lahab yang sudah divonis oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam api neraka, dibebaskan di hari Senin azabnya oleh Allah dengan berkah dia mencintai dan membuktikan cintanya kepada Nabi Muhammad, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Hafidz Asy-Syaikh Muhammad Syamsuddin Muhammad Nasir bin Syamsuddin Ad-Dimashqi, seorang ulama besar dari negeri Suriah. Dia berkata apa? Tentang Abu Lahab. Dia bersyair tentang Abu Lahab. Idza kana hadza kafiran ja'at dammuhu wa tabbat yadahu fil jahim mukhallada. Ata annahu yawmal itsnain kana da'iman yukhaffafu anhu lis-sururi bi Ahmada. Fama dhannu bil 'abd alladhi kanat umruhu bi Ahmada masruran wa mata muwahhida. Masya Allah. Ini sebuah syair yang menggugah jiwa ibu bapak. Ini sebuah syair yang memberikan kabar gembira kepada kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Syekh Syamsuddin Muhammad bin Nasir Ad-Dimashqi? Idza kana hadza kafiran ja'at dammuhu wa tabbat yadahu fil jahim mukhallada. Jikalau ini saja Abu Lahab, orang kafir yang sudah divonis oleh Allah, tangannya dicemplungkan ke api neraka Jahannam, hatta annahu fil yaumil itsnaini kana daiman yukhaffafu anhu lis-sururi bi Ahmad. Dia diberikan keringanan dari azab api neraka setiap hari Senin. Dibebaskan. Hari Senin adalah hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dibebaskan azabnya. Enggak diazab di hari Senin. Bahkan ulama meriwayatkan itu Abu Lahab bisa menghisap air dari jari jemarinya untuk menghilangkan dahaganya yang dibakar oleh api neraka Jahannam, ya Allah. Dikarenakan apa? Dikarenakan dia masruron li Muhammad, dia mengembirakan, dia bergembira akan hari lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dibebaskan orang kafir, Pak Bu. Kita muslim, kita beriman. Ini orang kafir dibebaskan setiap hari Senin. Fama dhannu bil 'abdil ladzi kanat umruhu bi Ahmada masruran wa mata muwahhida. Bagaimana kira-kira, kata Syekh Syamsuddin, bagaimana kira-kira kalau Abu Lahab saja seorang kafir yang dia bergembira akan hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bebas azab hari Senin. Kira-kira bagaimana yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu orang muslim, orang beriman dan kesehariannya penuh cinta dengan Nabi Muhammad. Bukan cuma hari Senin dibebaskan, maka Allah Subhanahu wa taala enggak akan azab dia dari api neraka Jahannamnya Allah Subhanahu wa taala. Orang kafir aja dibebasin, apalagi kita nih yang muslim, kita yang ada iman. Makanya kata Syekh Syamsuddin Muhammad bin Nasir Ad-Dimashqi, beruntung kita yang punya rasa cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita berkumpul di suatu tempat yang penuh berkah, yang penuh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mana tempat ini adalah tempat bukti Allah masih sayang kepada kita. Allah masih cinta sama kita. Apa buktinya? Allah masih cinta sama kita, Allah masih sayang sama kita. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala an, di dalam kitab Al-Bukhari, suatu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan
yufaqihu fiddin. Siapa orang yang diinginkan kebaikan oleh Allah, maka dia akan digiring, dia akan dituntun, dia akan diarahkan oleh Allah ke tempat-tempat yang di mana tempat tersebut diajarkan ilmu agamanya Allah. Perhatikan kalimatnya, perhatikan kalimatnya. Man yuridillahu bihi khairan. Barang siapa yang diinginkan kebaikan oleh Allah dunia dan akhirat. Kebaikan menurut Allah, bukan kebaikan menurut manusia. Boleh jadi sekota Bandung kenal Anda orang baik, orang Jakarta belum tentu kenal sama Anda. Boleh jadi se-Jawa Barat kenal Anda orang baik, dermawan, orang Jawa Timur belum tentu kenal sama Anda. Mimpi pun belum tentu. Tapi apa? Ketika Allah berkata Anda orang baik, maka semuka langit dan bumi akan mengatakan Anda yang terbaik. Mohon maaf jika kita sedang mendapatkan kelapangan dalam segi duniawi, Pak Bu. Rezeki kita banyak, ya kan? Rezeki kita banyak. Gaji kita di tempat kerja naik, jabatan kita di kantor naik. Itu belum tentu baik menurut Allah. Itu belum tentu baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Jika kita tidak mempunyai ciri-ciri daripada hadis ini, maka dalil yang Rasulullah SAW sampaikan kepada kita apa? Kalau kita mau dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang baik, apa? Yufaqihu fiddin. Kita akan dituntun, kita akan digiring, kita akan diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke tempat-tempat yang mana di tempat tersebut diajarkan ilmu agamanya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu mudah-mudahan semua yang hadir pada malam hari ini termasuk golongan-golongan orang baik, dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam tak henti-hentinya kita lantunkan, kita hadiahkan kepada manusia terbaik, manusia yang telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala fisiknya, akhlaknya, ilmunya, dan juga sang pencipta Allah selalu bersolawat kepada ini manusia terbaik beserta para malaikatnya, yang mana ayat ini turun di dalam bulan Sya'ban. Surah Al-Ahzab ayat 56. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah beserta para malaikatnya selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad. Hei kalian orang yang mengaku punya iman di dalam hati kalian, selalulah bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ayat wallah indah. Ini ayat indah, sering dianggap remeh sama orang. Perhatikan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi sallimu taslima. Sesungguhnya Allah bersolawat. Allah memerintahkan kita bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan terlebih dahulu Allah melakukan solawat tersebut kepada Nabi Muhammad. Enggak ada amalan di dalam ajaran Islam yang mana Allah memerintahkan sesuatu kepada kita, Allah amalkan perintah tersebut. Allah sholat enggak? Enggak. Allah zakat enggak? Enggak. Allah puasa enggak? Tapi Allah sholawat enggak? Sholawat di kedudukan Allah itu begitu tinggi. Makanya Allah memerintahkan kita sholawat dengan Allah terlebih dahulu memulainya untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedikit membahas tentang fadilah atau keutamaan sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu ketika peristiwa Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi naik dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha, itu ketika Nabi sampai di langit pertama ketemu dengan Nabi Allah Adam. Di langit kedua ketemu dengan Nabi Allah Isa dan Nabi Allah Yahya. Di langit ketiga ketemu dengan Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Di langit keempat ketemu dengan Nabi Allah Idris.
Di langit kelima ketemu dengan Nabi Allah Harun. Nah, ketika sebelum naik lagi ke langit keenam, itu di antara langit kelima dan langit keenam ada satu sosok malaikat. Ada satu sosok malaikat. Yang mana malaikat ini diberi fasilitas oleh Allah. Diberi fasilitas, diberi keagungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau malaikat-malaikat yang lain tugasnya sujud, ruku, beribadah kepada Allah, ini malaikat disediakan singgasana oleh Allah. Wah, Masya Allah, ini malaikat disediakan tempat yang berupa singgasana untuk dia duduk. Dan dikelilingi oleh 70.000 malaikat yang lain untuk melayani ini malaikat, Pak Bu. Paham sampai di sini? Jadi di antara langit kelima dan langit keenam itu ada malaikat. Yang mana malaikat ini duduk di sebuah singgasana, di sebuah kursi yang terbuat dari emas, dan dia di sekelilingnya ada 70.000 malaikat yang lain siap melayani dia. Jadi pembantunya dia. Tapi ketika ini malaikat sedang duduk dan Rasulullah lewat depan dia ketika malam Mi'raj, itu ini malaikat enggak berdiri, Pak Bu. Enggak berdiri dia. Dia enggak berdiri menghormati Rasulullah. Sedangkan para malaikat yang lain berdiri semua menghormati Nabi Muhammad. Habibullah, kekasihnya Allah, semua malaikat yang lain berdiri menghormati Nabi Muhammad. Ini malaikat enggak berdiri. Dia duduk. Maka suatu ketika Rasulullah SAW selesai di dalam peristiwa Mi'raj, Rasul balik ke kota Mekah, maka ini malaikat ditegur oleh Allah. Malaikat, engkau tahu tadi yang lewat siapa? Yang lewat siapa? Tahu ya Allah. Siapa? Muhammad. Kau tahu siapa itu Muhammad? Tahu ya Allah. Kekasihmu. Kenapa engkau tidak berdiri ketika kekasihku lewat di depanmu, wahai malaikat? Aku ghafil ya Allah, aku lupa. Maka itu malaikat semenjak hari dia tidak berdiri untuk menghormati Nabi Muhammad, dia dihukum oleh Allah. Dia disuruh berdiri oleh Allah dengan kaki, ngangkat kaki satu kayak gini, kakinya diangkat satu kayak gini sampai hari kiamat. Bayangin. Itu malaikat semenjak dia gak menghormati Nabi yang lewat depan dia, itu malaikat disuruh berdiri oleh Allah dengan kaki satu, dihukum kayak anak-anak SD gitu ya, anak-anak sekolahan sampai hari kiamat, Pak Bu. Bayangin, gak menghormati Nabi Muhammad. Kenapa kita diperintahkan atau adatnya ketika kita membaca maulid, ketika manhaban kita berdiri itu untuk menghormati Nabi Muhammad. Bentuk sebuah penghormatan kepada orang yang lebih alim, orang yang lebih mulia, yaitu ketika kita berduduk, tiba-tiba datang misalkan Pak Kiai, Haji Aden, kita berdiri dengan tujuan untuk menghormati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya jangan sampai kayak itu malaikat. Itu malaikat dihukum berdiri kaki satu sampai hari kiamat, sampai sekarang dia masih berdiri kaki satu karena tidak menghormati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kayaknya udah pada lemas nih ya, kita sholawatan dulu ya. Sholawatan, benar. Siap sholawatan? Siap? Benar. Mana sawerannya panitia sawer. Ibu ngomong ke panitia bukan ke Habib. كان النبي صلى الله عليه وسلم يطوف في الكعبة فرأى أعرابيا يطوف بها ويقول يا كريم فقال
فقال النبي وراءه يا كريم فانتقل الأعرابي إلى الركن الثاني فقال يا كريم فقال النبي فقال الحبيب وراءه يا كريم الله 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 يا الله الله يا halukan nama Allah 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 ya Allah 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 ya Allah الرسل يا سندي الله الله معتمدي فبدنيا وآخرتي الله
يا حبيبنا لك شفاعة يا رسول الله يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي جئت للبرايا بشرع المبين تنصر الهداية بين العالمين جئت للبرايا بشرع المبين تنصر الهداية بين العالمين semua tarik atau bu يا حبيبنا لك شفاعة عجيب يا رسول الله يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي ظهر دين المؤيد بظهور الهدي أحمد ظهر دين المؤيد بظهور النبي أحمد يا حنانا نبي محمد ذلك الفضل من الله سمع يا حنانا angkat tangan ibu ya Hanana ya Hanana ya Hanana ya Hanana ya Hanana semua ظهر دين المؤيد بظهور النبي أحمد ظهر دين المؤيد بظهور النبي أحمد تقلوا يا بنانا نبي محمد ذلك الفضل من الله يا حنانا 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 lanjut yakin betul apa salawatan lagi. Kalau mau sholawatan lagi keluarkan semua HP-nya, keluarkan, nyalakan center. Keluarkan semuanya, keluarkan. Diangkat.
Keluarkan bukti cinta kita sama Nabi Muhammad. Ayo keluarkan HP-nya. Ibu-ibu yang depan keluarkan HP, nyalakan senternya. Gak punya HP nanti dibeliin. Minta sama panitia yang gak punya HP ya. Keluarkan HP-nya semua. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sadayana salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ya habibal qalbi ya khairal baraya ya li jita bil haqi رسول الهداية يا حبيب القلب يا خير البرايا يا لي جئت بالحق رسول الهداية يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله. يوم الولادة كالبداية للهداية كالبداية. يوم الولادة كالبداية للهداية كالبداية للهداية كالبداية يا خير يا لي جئت رسول يا حبيب يا خير صلوات يا لي جئت بالحق رسول الهداية يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله. تجد يا طه بنور هداية يا رسول الله يا رسول الله. جئت بدين
يا دليل النور يا حبيب الله يا حبيب القلب. Sambil baca salawat. Tabil Rasulal. Jangan salawat ya Habibal ya khairal baraya ya li ji'ta bil haq Rasulal ajib ya Rasulullah ya Habib Allah ya Rasulullah ya Habib Allah. Ahmad ya nur al-huda bi syauqun faqal madaini tarju an taraka ruhi ya habibi fidak. Ahmad ya nur al-huda bi syauqun fawqal madaini tarju an taraka ruhi ya habibi fidak. namat a'yuni yawma namat wal haninu nama rahat tahtawini ru'yak ya Rasulullah. Ahmad ya nur al-huda bi syauqun fawqal madaini اللي ترجو أن تراك روحي يا حبيب dua kali. فداك أحمد يا نور الهدى بشوق فوق المدائن ترجو أن تراك روحي يا حبيبي فداك. ركت عيناي شوقا ولطيبة ضربت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد Yang keras ibu. salawat. Assalamu ya Nabi Allah Ya Rasulullah ya Thaibatu ji'tu bisabbani Rasulillahi muhibbah fi rawdati sakanat ruhi wa jiwaril hadi muhabbaka Ya Taibatu ji'tuki sabban li Rasulillahi muhibbah bi rawdati sakanat ruhi wa jiwaril hadi tanpa musik. Assalamu Haji ya Rasul. Sama-sama dan salawat ya. Assalam ya Rasulullah. Assalamu alayka habibi. Ya Rasulullah. Teraskan. Lanjut. Sawer deh. Lanjut ah, salawat ah, gantian. Berdiri aja nggak apa-apa.
دعوني فالذي أهوى دعاني وأبدلي من البشرى علامة وأنهى لغميضة المعاني يكينا عندما كشف لسام على يا الله yang hafal. حبيبي يا رسول الله حبيبي يا رسول الله على يا الله على يا الله على يا الله دعاني فالذي أغوى دعاني وأبدلي من البشرى علامة وأجهل لغميضة المعاني يكينا عندما كشف لسام على يا الله على يا الله حبيبي يا رسول الله حبيبي يا رسول الله Allahumma salli wa sallim wa barik. Duduk di. Yang terakhir kita bacakan sholawat untuk keselamatan bangsa, keselamatan negara kita Republik Indo dari genggaman orang yang zalim kepada ini negara, kepada ini agama. Bisa lanjut? Seneng banget ibu-ibu dapat duit ya. Ada uang abang disa, nggak ada uang abang diten. Aduh. Kita bacakan sholawat untuk keselamatan bangsa dan negara, keselamatan agama dan akidah. Sholawat yang dikarang oleh cucu keempat Nabi Muhammad, Al-Imam Ja'far As-Sadiq bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Talib karramallahu wajha, yang terkenal dengan sholawat Ashghili. Allahumma salli ala sayyidina. Lebih keras. Allahumma salli sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bil zalimin. Sekali lagi, Allahumma. Semuanya baca. Wa ashghili wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salawat. Allahumma. Angkat suaranya. Zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
kita, kepada keluarga kita, kepada orang tua kita, kepada bangsa dan negara cepat dihukum oleh Allah. Innallaha khairul makirin. Tipu daya mereka mungkin luar biasa, tapi tipu daya Allah lebih luar biasa. Kemenangan akan menang, kekalahan akan kalah. Yang hak itu hak, yang batil itu batil. Pesan terakhir, jangan lihat TV. Ini yang diperintahkan oleh ulama kita. Jangan lihat survei-survei di TV. Itu diciptakan oleh mereka. Kejadian ini percis pas kejadian Ahok sama Anies di Pilgub Jakarta. Itu survei memenangkan Ahok semua. Indobarometer, kedai kopi, nama survei kedai kopi, kayak tempat nongkrong. Kedai kopi itu survei semua yang memenangkan Ahok pas Pilgub Jakarta. Tiba-tiba pas dilantik Anies. Makanya jangan dilihat. Itu survei untuk menggiring opini masyarakat supaya menganggap Prabowo Sandi kalah. Sehingga masyarakat lengah, Pak Bu, dan enggak ngawal C1. Biar masyarakat lengah, digiring opini kita, digiring nih otak kita, seakan-akan Prabowo itu kalah, padahal hakikatnya Prabowo udah menang. 62% kata Pak Prabowo, ya kan? Bukan kata Habib. Kata Pak Prabowo 62%. Tapi di TV 45%. Itu untuk menggiring opini kita, Pak Bu, agar kita mikir Prabowo kalah dan kita lengah. Buat apa kita kawal? Toh Prabowo udah kalah, ya kan? Logikanya gitu. Semoga kita doakan bangsa, negara, agama, akidah, khusus buat imam besar kita Habib Rizik, semoga cepat dipulangkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita kirim sama-sama Al-Fatihah buat bangsa, negara, agama, akidah, imam besar kita, pahlawan kita, Habibana Rizik bin Hussein Muhammad bin Syihab. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan keistiqomahan kepada beliau, sehatkan badan beliau, diberikan kemenangan di dalam dakwahnya. Jika ada penyakit, Allah angkat penyakitnya. Jika ada kesusahan, baik itu urusan dunia maupun akhirat, Allah angkat kesusahannya. Dan tidak pula dimatikan beliau kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal. Al-Fatihah ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina Rasulillah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi. ثم إلى روحه خصوصا خلفاء الراشدين سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعشر المبشرين بالجنة أن الله يغفر له ويرحمهم ويغلي درجاتهم في الجنة وأن يعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة خصوصا الإمام حبيبنا سيدنا الحبيب رزيق بن محمد بن حسين بن شهاب خصوصا. Sebutkan nama orang tua kita masing-masing. Anna Allah yaghfir lahum wa yarhamhum wa yu'li darajatihim fil jannah wa an yahida 'alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa 'ulumihim wa nafahatihim fid din wad dunya wal akhirah. Syaidillahi lahumul Fatihah. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'thuma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana shakiyan wa la mahruma wa la matruda. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim, tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim, waghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. فانصرنا على القوم. اللهم بارك لنا في رجاء والشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجاء والشعبان وبلغنا رمضان.
اللهم بارك لنا في رجب الشعبان وبلغنا رمضان وأعنا على الصيام وقيام وتلاوة القرآن واحفظنا من الذنوب والآثام وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.